Selamat malam semuanya. Boleh tepuk tangan untuk Kak Vina Chandrawati yang ada di sebelah kanan saya malam hari ini. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka nada halus dan suci telah mengangkat tubuh ini, jiwa raga dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh Bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini, jiwa raga dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh Bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Ya, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Putri Ayu berkolaborasi dengan Vina Chandrawati.
Berbagai cara untuk mendukung pendidikan anak usia dini, salah satunya juga bisa lewat produk jurnalistik maupun produk film pendek. Oleh karena itu, hadirin yang kami hormati, berikut adalah penerima penghargaan untuk kategori Lomba Jurnalistik. Lomba Jurnalistik kategori opini Sui Hikmah dan Ayah. Kategori Future Hari Setiawan. Kreatif Lomba Blog Maya Lestari Gus Fitri. Lomba Vlog Leonard Gahansa Sulawesi Utara. Kami undang untuk bergabung di atas panggung bagi para penerima penghargaan dari Lomba Jurnalistik, yaitu pemenang pertama kategori Feature Hari Setiawan. Kemudian penerima dari pemenang satu kategori opini, Sweetman. Kategori lomba blog pendidikan keluarga, Maya Lestari Gus Fitri. Dan juga pemenang satu kategori lomba vlog pendidikan keluarga, Leonard Gahansa. Lomba film pendek kategori fiksi juara 1 Sepatu Persahabatan SMKN 12 Malang. Lomba film pendek kategori iklan layanan masyarakat juara 1 Stereotip Z. Kategori dokumenter Hari Setiawan Jawa Timur. Kategori animasi juara 1 Above. Kategori fiksi juara 1 Sepatu Persahabatan. Kami undang ke atas panggung bagi para penerima penghargaan dari kategori dokumenter, yaitu Suhadi Adik Prastowo. Kemudian penerima kategori iklan layanan masyarakat, Rembulan Nauli Sihotang. Penerima penghargaan dari kategori animasi, M. Surya Hadi. Dan juga penerima penghargaan dari kategori fiksi, Indra Zulfahmi. Selanjutnya kami minta juga untuk bergabung bersama kami Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Bapak Dr. Wartanto, untuk menyerahkan penghargaan. Ya, ini adalah pemenang satu dari kategori opini, Sweetman, yang berjudul Peran Ayah dalam Membimbing Literasi Sains dari Koran Sindo. Kemudian ada Hari Setiawan yang membuat karya kreatif mengeluarkan iklan buku kepada anak dari jemberpost.net. Selanjutnya ada juga Maya Lestari Gus Fitri yang membuat karya 2 strategi mengembangkan literasi pada anak dan ditulis di www.mayalestari.com. Dan terakhir ada pemenang satu kategori lomba vlog pendidikan keluarga, yakni Leonard Gahansa dengan judul vlog Literasi Keluarga Musikal. Kami sampaikan juga bahwa para pemenang dari film pendek ini semuanya adalah para siswa SMA dan juga SMK. Ada Suhadi Adit Prastowo, Indra Zulfahnur, Rembulan Nauli Sihotang, dan juga M. Surya Hadi. Kami persilakan para fotografer untuk mengabadikan momen. Kami sampaikan juga bahwa para pemenang, yakni dari lomba jurnalistik, adalah 4 dari 11 pemenang yang seluruhnya hadir di sini. Dan kemudian para pemenang film pendek juga. Ini ada 4 dari 40 orang yang seluruhnya hadir di sini. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi seluruh penerima penghargaan. Tidak seberuntung wanita Aceh lainnya yang mengenyam bangku pendidikan. 2 peran sekaligus disandangnya, sebagai ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya.
Berjualan sayur adalah pekerjaan setiap hari Mak Cut. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, selepas subuh Mak Cut pergi ke pasar tradisional Ampasi untuk membeli sayur mayur yang akan dijual kembali di kios depan rumahnya. Tubuh rentannya tak menyurutkan semangatnya untuk mengais rezeki. Kerja, kerja, dan terus bekerja. Ia selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk pantang menyerah. Rezeki tidak pernah tertukar. Insya Allah akan diberikan rezeki yang baik selama kita mau bekerja. Begitu kata Mak Cut. Aula Andika Fikrullah Al-Balad, salah satu putra Mak Cut yang kini mengenyam pendidikan di Instructional Technology Lehigh University, Bethlehem, USA. Ketika ditanya tentang Aula, Mak Cut bercerita. Dari kecil, Aula rajin belajar, minta dibangunin jam 3 dini hari untuk belajar. Saya selalu menemani kalau belajar, meskipun saya sendiri tidak bisa baca tulis. Tiap malam, saya selalu berdoa untuk anak-anak saya. Ujar Mak Cut dengan mata nanar. Kemajuan teknologi sedikit membantu Mak Cut dalam melepas rindu ke anak bungsunya dengan video call. Lalu, apa yang dikatakan Allah tentang pencapaiannya? Saya percaya apa yang saat ini saya capai, yakni melanjutkan pendidikan Master of Science di Lehigh University Amerika Serikat, bukan karena kecerdasan dan kepintaran saya miliki, tetapi hari ini terrealisasi karena makbulnya doa seorang ibu. Oleh karena ini saya memohon semoga saya bisa umrohkan dan bahkan menghajikan ibu. Jika hal itu telah tercapai, saya ingin mengumrohkan dan menghajikan almarhum ayahanda tercinta, sehingga kami semua nanti bisa kembali berkumpul di surganya kelak. Ibu, salam rindu penuh kehangatan dari Lehigh University Amerika. Mohon doanya selalu mendoakan anakku ini, sehingga apa yang semua dikerjakan di Lehigh ini Allah mudahkan dan Allah sukseskan semuanya. Dari Lehigh University Amerika Serikat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Ayah Ridwan KRIS almarhum Ibu Siti Narimah dari Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nangru Aceh Darussalam. Ayah Nelson Sinurat, Ibu Kontaria Sijabat dari Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Ayah Sultan Yulinardi, Ibu Nurlis dari Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Ayah Igede Gambar, Ibu Niluh Dingin dari Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Ayah Nurisa, Ibu Nur Hayati dari Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ayah Siswanto, Ibu Wiwi Surawi dari Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah.
Ayah Yakobus Manuel, Ibu Margarita Ati M. dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ayah Dwianto almarhum Ibu Husneli Netvia dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Ayah Bahtiar Sabe almarhum Ibu Matahari dari Kabupaten Bode, Provinsi Sulawesi Selatan. Ayah Isaskar M, Ibu Deborah dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang sekencang-kencangnya bagi para orang tua yang sudah hadir di atas panggung ini, dan kami juga mohon kesediaannya kepada Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Bapak Insinyur Haris Iskandar PhD untuk bergabung ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan kepada para orang tua hebat ini. Ya, saya sebutkan sekali lagi, inilah para orang tua yang berhasil dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada malam hari ini dari seluruh Nusantara, dari Sabang hingga Merauke. Ada Ibu Siti Narimah dari Aceh, kemudian Bapak Nelson Sinurat dan Ibu Kontaria Sijabat dari Sumatera Utara, Bapak Sultan Yulinardi dan Ibu Nurlis dari Sumatera Barat, kemudian Bapak I Gede Gambar dan Ibu Niluh Bingin dari Bali, selanjutnya dari Nusa Tenggara Barat ada Bapak Nurisa dan Ibu Nuraini. Dari Jawa Tengah ada Bapak Siswanto dan Ibu Wiwi Surawi. Kemudian Bapak Yakobus Yenua dan Ibu Margareta Hati dari Nusa Tenggara Timur. Dari Riau ada Bapak Dwianto almarhum dan juga Ibu Husneli Netvia. Kemudian dari Sulawesi Selatan ada Ibu Matahari. Dan dari Papua ada Bapak Isaskar dan juga Ibu Deborah. Tidak hanya 10 pasang yang ada di sini, namun juga ada 22 pasang orang tua hebat lainnya yang sudah datang dan berkumpul bersama kita. Di tengah-tengah kita, saya mohon kesediaannya untuk juga berdiri agar bisa dilihat oleh seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Sungguh luar biasa sekali, tanpa adanya para orang tua ini maka tidak akan pernah ada para pengusaha hebat, kemudian dokter, bahkan menteri, kemudian perawat, pilot, dan semua putra-putri bangsa yang membanggakan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Ya. Sekali lagi kita berikan sambutan, tepuk tangan yang semeriah-meriahnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua yang sudah mengorbankan dan juga berjuang dengan segala keterbatasan demi anak-anak mereka bisa mencapai keberhasilan. Ya, baik. Inilah ke-32 pasang orang tua hebat yang menerima penghargaan malam hari ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga bisa terus menjadi inspirasi kita semua. Kami persilahkan bagi para penerima penghargaan untuk dapat kembali duduk di kursi masing-masing. Sementara itu, untuk Bapak Insinyur Haris Iskandar PhD, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung dan memberikan sambutan di malam apresiasi ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Step launching. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada yang terhormat para pejabat eselon 1 dan 2, 3 dan 4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hadir pada malam hari ini. Para pejabat dari kementerian lain, mereka tentu yang mengurus secara keluarga, para orang tua hebat yang baru saja menerima anugerah, para sekolah sahabat keluarga, dan para jurnalis, dan para penerima anugerah yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berbahagia, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang megah ini untuk sebuah acara yang kita nanti, yaitu apresiasi kami kepada Bapak Ibu sekalian atas ikhtiar usaha selama ujian kita. Kami mohon maaf, Mas Menteri belum bisa hadir pada kesempatan ini. Beliau baru saja dilantik 12 hari yang lalu dan sekarang ini pada fase untuk mendengarkan. Dan pada fase kedua, di Indonesia yang akan memberikan manfaat barangkali dengan melihat atau menyimak apa yang Bapak Ibu sudah lakukan selama ini. Di sini juga kita memberikan apresiasi kepada sekolah hebat, ya, sahabat keluarga, sekolah sahabat keluarga, karena sudah menjalin sinergi antara sekolah dengan keluarga sedemikian lekatnya, ya. Maka panitia memilih sebagai sekolah percontohan, ya, sekolah hebat. Ada juga pendidik lainnya, yaitu jurnalis. Para jurnalis itu adalah para pendidik juga, pendidik masyarakat tentu saja. Para influencer itu, yang vlogger itu influencer, ya, yang memberikan pengaruh kepada masyarakat, ya. Juga para remaja yang membuat konten berbagai macam film pendek, animasi. Semua kita berikan anugerah, meskipun judulnya seringkali agak melenceng sedikit, disebutnya perlombaan. Padahal semuanya bukan perlombaan, ini adalah sebuah anugerah. Kita di pendidikan bukan dalam sebuah perlombaan, ya. Bisnis pendidikan adalah bisnis seumur hidup, bisnis kita. Jadi kalau bisa kita bagi dua, permainan atau game itu, ada finite game dan infinite game, kalau kata Simon Sinek itu. Jadi ada game atau permainan yang terbatas, yang jelas, ya. Permainannya, aturannya jelas, kapan selesainya jelas, tujuannya menang dan kalah. Tapi kalau infinite game, itu aturannya tidak jelas, selesainya kapan juga tidak jelas, gitu kan? Ya. Tujuannya bukan kalah menang, akan tetapi bagaimana kita supaya
terus di dalam permainan itu dan tetap relevan. Dan inilah bisnis kita di pendidikan. Setiap saat kita harus selalu update agar selalu tetap relevan. Musuhnya siapa? Musuhnya itu kita sendiri. Kita membandingkan dengan kita kemarin. Diharapkan pendidikan itu selalu memperbaiki diri kita. Kita hari ini ya selalu lebih bagus, lebih baik dalam berbagai aspek dari kemarin. Kita dalam game itu, sebagaimana halnya perang dingin. Perang dingin itu adalah contoh yang paling pas, ya, sebagai infinite game. Aturannya tidak jelas, kapan selesainya, gitu kan? Tetapi siapa yang menang adalah siapa yang berlama-lama dan tinggal di situ, ya. Supaya tetap dalam permainan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, para pendidik semua, ya, sekolah, orang tua, dan juga media, ini merupakan hal yang penting. Ki Hajar Dewantara 80 tahun yang lalu menyebutnya ini sebagai tri sentra pendidikan. Ya. Tri sentra pendidikan. Di dalam hidup anak-anak, ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Itu yang beliau katakan, yang ada dalam majalah Wasita, terbitan bulan Juni tahun 1935. 3 komponen ini, sekolah, keluarga, dan masyarakat, ini yang merupakan menjadikan obsesi dan juga misi di Departemen Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Bagaimana mensinergikan ketiga ini menjadi sinergi yang harmonis, yang saling mengisi demi kesentosaan anak-anak kita. It takes a village to raise a child. Gitu, seringkali pepatah mengatakan itu. Jadi untuk membesarkan, mendidik anak itu perlu satu kampung. Ya. Tidak bisa hanya orang tua, satu keluarga, sekolah saja, tapi seluruh masyarakat. Ya. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Apalagi kita memasuki di era digital sekarang ini. Pembinaan pendidikan keluarga menemukan relevansinya yang sangat pas gitu. Di era revolusi digital, di mana anak-anak kita sudah berbeda lagi selera dengan orang tuanya, itu kita memerlukan siasat atau strategi yang berbeda. Di era digital ini, kalau sering digambarkan, ya, anak-anak itu agak susah diatur, ya, mempunyai interest pribadi, tidak bisa fokus, gitu kan, dan sedikit narsisme. Dan ini memberikan kegalauan tersendiri terhadap bangsa ini. Karena bangsa kita sekarang ini di tengah-tengah lonjakan pertumbuhan penduduk yang luar biasa, ya, di abad digital ini. Sehingga memerlukan berbagai tips atau strategi, ya, dalam pengasuhan yang baik itu seperti apa. Orang tua perlu mengupdate, orang tua perlu berbagi informasi, orang tua perlu belajar, ya, bagaimana mengasuh dan mengembangkan anak di era digital yang lebih efektif. Bapak Ibu bisa dibayangkan, sekarang penetrasi internet di Indonesia sudah meluas. Ada 171 juta pengguna internet, ya, di Indonesia. Sekitar 76% dari populasi. Dan 19,6%-nya itu, screen time-nya itu melebihi 8 jam per hari. Itu kan dahsyat. Lihat, ya, di layar terus. Sepertiga dari 24 jam hari, ya, hidupnya itu hanya melihat layar. Ini berbahaya
kalau kita tidak mengendalikannya. Dan kalau orang tuanya juga sudah sedemikian lekatnya dengan screen-nya, maka bisa dibayangkan anak dan cucunya juga akan mengikuti. Ya. Barangkali akan lebih lama lagi dari 8 jam. Dan ini yang barangkali yang selama ini juga kita anggap sepele, ya, mengenai ketergantungan kepada internet. Kita belum menemukan bagaimana cara menyiasatinya, bagaimana keseimbangan yang harus kita kembangkan, baik di sekolah maupun di dalam keluarga. Dr. Otto Scharmer dari MIT mengatakan, sekarang ini kita memasuki digital divide jilid kedua. Kalau digital divide jilid ke-1, dulu ketika internet muncul tahun 90-an, adalah antara masyarakat yang mempunyai akses internet dengan masyarakat yang tidak punya akses internet. Oleh karena itu kita berupaya menutup gap itu dengan berbagai cara. Tetapi kalau sekarang disebut digital divide jilid kedua, itu bukan lagi antara yang akses dengan yang tidak, tetapi antara orang tua yang memberikan permisi, ya, permisif kepada anaknya untuk akses internet dengan yang tidak. Dan ini dikatakan CEO di Silicon Valley di California, ya, di mana itu sebagai ibu kotanya para pengembang internet, mereka itu sangat restricted sekali, ya, sangat terbatas sekali memberikan akses internet kepada anak-anaknya. Bahkan Bill Gates, ya, memberikan akses internet kepada anaknya ketika anaknya umur 14 tahun. Sementara kita, orang tua lainnya di luar Silicon Valley, begitu dengan senang hatinya memberikan iPad, memberikan iPhone kepada anak umur 3-6 tahun. Ya. Itu yang namanya digital divide. Apakah itu benar atau tidak? Nah, ini yang sedang kita uji. Yang sedang kita coba lakukan berbagai riset dari berbagai belahan dunia, dari berbagai kasus. Orang tua harus seperti apa menangani anak-anak di era digital ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita selalu belajar dan belajar, ya, pola-pola pengasuhan yang baik, ya, yang relevan. Kalau kita simak memakan seperti dari Denmark. Denmark itu termasuk negara yang paling bahagia di dunia dan terkenal dengan pola pengasuhannya juga yang baik. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Jessica Alexandra, parents itu singkatan dari, kalau di Denmark itu Danish Way of Parenting itu. Parent itu singkatan dari P-nya itu play. Bermain. Jadi biarkan anak itu bermain karena itu adalah mata pencarian utamanya. Jadi bukan pekerjaan sampingan, kegiatan sampingan dari belajar, tetapi adalah kegiatan utama anak itu memang bermain. Kemudian A-nya itu otentisitas, ya. Itu sebagai keorisinalan, ya. Orisinil kita, kejujuran. Kemudian R-nya itu adalah reframing. Jadi kita selalu memframe sebuah kejadian, ngambil angle yang positif, ya. E-nya itu empati. N-nya itu no ultimate. Jadi nggak boleh ngancam-ngancam seperti kepada anak. Dan T-nya itu togetherness, selalu berkumpul. Nah, ini kita juga mempunyai tradisi seperti ini. Ya. Lain lagi kalau kita mau makan belajar dari culture lain. Jadi play ini kita sering juga meremehkan, ya, manfaat dari main.
Padahal main ini membangun karakter anak, ya, membangun ketangguhan, ketahan bantingan, membangun pusat kendali. Ya. Kita banyak gagal dalam membangun pusat kendali. Ya, pusat kendali itu ada internal, ada eksternal. Kebanyakan di Indonesia, kalau menurut catatan dari psikolog itu, pusat kendalinya itu eksternal. Bedanya itu apa antara internal dan eksternal? Pusat kendali eksternal itu selalu mencari kesalahan itu di luar dirinya. Sedangkan pusat kendali internal mengambil tanggung jawab atas kesalahan itu sebagai tanggung jawab dirinya. Ya. Jadi contoh barangkali sering kita dengar di Korea Selatan atau di Jepang, ya, Menteri Ekonomi Akira Amari itu di Jepang itu mengundurkan diri. Bukan karena apa-apa, karena stafnya yang korupsi beberapa recehan uang. Nah, karena stafnya korupsi dia malu, dia mundur. Menteri Perdagangan Yuko Obuchi, ya, dia mundur karena apa? Karena merasa bersalah telah menraktir relawan, ya, kalau di kita organisasi mitra atau LSM dengan uang negara. Ya. Kalau di kita mungkin itu hal yang biasa dan sepele, ya, dan tidak sampai terpikir untuk mengundurkan diri. Tapi ini kejadian, ya. Ketika lokus pusat kendali internal itu memang begitu kuat, semuanya diambil tanggung jawab. Kalau di Indonesia kebanyakan lokusnya itu di luar, ya. Semua nyalahin orang lain. Kemarau yang salah pemerintah, banjir pemerintah, harga sayur turun juga pemerintah, salah pemerintah. Pemerintah juga tidak kalah set, ya. Wah, ini juga ekonomi begini karena ada global warming katanya. Ada pelambatan ekonomi secara global, ya. Seperti itulah. Lama-lama Tuhan juga disalahkan. Ya. Jadi membangun locus of control itu dari sejak kecil, ya, melalui permainan, ya, melalui main, ya. Termasuk self control, self regulatory, ya, pengendalian diri, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini juga merupakan karakter yang sangat penting, ya, yang harus kita kembangkan. Itu baru contoh pola pengasuhan di satu negara saja, ya. Banyak sekali referensi dari berbagai negara. Dan hebatnya lagi kita untung, ya, mempunyai 724 suku di Indonesia. Kita mempunyai 724 etnik. Kita mempunyai 724 local wisdom, ya, tentang pengasuhan, ya. Dan ini barangkali yang akan menarik bagi Indonesia, mengembangkan pola pengasuhan di Indonesia yang berbasis etnik atau ethnoparenting, yang kemudian kita ilmiahkan, yang selama ini hanya sunyi senyap, ya. Bagaimana seorang Bapak Ibu tadi di NTT kemudian mengajarkan kepada anaknya supaya kerja dan juga mulai teladan dan jangan pernah mengambil milik orang. Dan kemudian Pak Bupati sudah di sini, itu putranya, ya, itu bertekad didikan dari orang tua hebat itu. Contoh, ya, jadi ini contoh-contoh, ada 32 orang tua contoh pola pengasuhan yang memberikan inspirasi, yang kemudian oleh direktorat dinarasikan, mencoba disaintifikan. Jadi mengapa begitu, mengapa. Dan insya Allah semakin banyak kita mengungkap, itu akan menjadi kekayaan kita yang bisa kita adopsi, ya, yang bisa kita tiru, ya, sebagai bagian dari kekayaan kita untuk membesarkan anak-anak kita. Nah, insya Allah ke depan ethnoparenting ini akan kita kembangkan. Tahun 2005 ketika saya jadi atasnya di Washington, saya menonton laga Ligo, ya.
Dan laga-liganya itu kan 3 jam ya di Kennedy Center ya. Kemudian kita juga menyaksikan membuat workshop sebuah tari yang dari Bugis itu ya Pakarena. Ya. Tari Pakarena itu menarik sekali dan kemudian dibahas oleh berbagai akademisi di sana ya. Dari Juilliard School of Music, dari New York University, dari Columbia. Karena sungguh sangat ajaib, ya. Kalau di mana-mana namanya tari itu selalu mengikuti musik. Kalau ini sebaliknya, ya. Jadi tarinya itu kebalikan daripada musik. Semakin ramai musik, tarinya semakin tenang. Ya. Dari situ ternyata ada filosofi parenting di situ. Jadi Bugis yang pelaut, ibu rumah tangga di Bugis itu personifikasikan dirinya sebagai batu karang dan musik itu adalah ombak lautan gitu. Jadi semakin banyak gangguan kepada rumah tangganya, semakin tegar gitu kira-kira untuk menjaga dan mendidik anak-anaknya dari berbagai bahaya luar ya yang mungkin kita tidak tahu apa. Seperti halnya ombak yang datang ke pesisir dengan berbagai benturannya. Tergantung dari arah angin dan juga kecepatannya. Begitulah peran ibu khususnya di situ, ya. Peran orang tua dan peran ibu. Pakarena. Ya. Jadi saya sangat terkesan itu dan local wisdom seperti ini kami perhatikan semakin sini semakin banyak temukan. Yang mana itu tidak ditemukan di negara-negara lain ya, yang sekaya di Indonesia. Jadi alhamdulillah ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah dengan tekun dan terus kita lanjutkan upaya ini, maka kita akan menggali berbagai local wisdom ya, dari seluruh Indonesia, dari seluruh etnik, dari seluruh peradaban, dan kita angkat untuk menjadi milik bersama. Bapak Ibu nanti bisa mengakses di laman Sahabat Keluarga secara detail mengenai narasi dan juga saintifikasi ya, kalau boleh ya. Nanti itu dari etnoparenting ini. Dan insya Allah dengan upaya demikian maka kita bisa mengawal anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita dengan lebih baik ya, untuk mengarungi abad 21 yang penuh godaan ya, penuh ketidakjelasan ya, dan penuh perubahan ini ya, dengan baik. Sekian barangkali apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haris Iskandar. Kami mohon kesediaannya untuk berada tetap di atas panggung. Ya, karena dengan penuh kebanggaan kami sampaikan bahwa pada hari ini kami juga akan meresmikan program BCF, yakni Bimbingan Teknis Calon Fasilitator Pendidikan Keluarga dalam Jaringan. Kami juga meminta kesediaan Bapak Sukiman, Bapak Muhammad Hasbi dan juga Bapak Wartanto untuk naik ke atas panggung dan mendampingi Bapak Haris Iskandar untuk meresmikan program BCF. Ya, peresmian pada malam hari ini akan dilakukan secara simbolis dengan menekan tombol yang berada di atas tab. Baik, dalam hitungan ketiga, mari bersama-sama kita resmikan dengan menekan tombol. 1, 2, 3. Meluncurkan program bimbingan teknis calon fasilitator pendidikan keluarga dalam jaringan atau disingkat BCF Diklat Daring. Ya, konsep pembelajaran dalam jaringan ini mengharuskan saudara untuk belajar secara mandiri, baik itu lewat modul ataupun lewat video. Kami menyediakan sesi pendampingan berupa video conference di mana saudara dapat
melakukan diskusi interaktif dengan narasumber dan diskusi WhatsApp group ataupun melalui rubrik percakapan yang telah disediakan. Di setiap materi akan ada kuis dan tugas yang harus saudara kerjakan untuk mengukur tingkat pemahaman saudara terhadap materi itu. Hasil penilaian tugas nanti akan dimasukkan ke dalam akun masing-masing. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Baik, kami persilakan untuk kembali ke bangku masing-masing. Ya, itulah tadi peresmian program BCF. Semoga dapat mendukung dan juga memperkuat program-program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.